Mantap. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali pada kajian Faid Fiqhiyah dalam kaji kitab Al-Jawahir Al-Adadiyah في شرح الدرة القديمية الفوائد الفتية. Eh, mengkaji kitab Al-Jawahir Al-Adadiyah, syarah daripada matan Al-Durrah Al-Qudumiyah dalam fan atau disiplin ilmu fawaid fikih. Masih di mukadimahnya kita. Baik, qala an-nadhimu hafizahullah taala. Kita sampai sini ya. Qala an-nadhimu hafizahullah taala berkata, eh, penulis nazam Ad-Durrah Al-Qudumiyah, ya, semoga Allah menjaganya. Kita masuk ke bab 5. Mubtadi'ut tahsili fi qawaidi madhhabina bil fadli wal fawaid. Mubtadi'ut tahsili, ya, orang yang baru memulai ya, tahsil, dalam tolak tahsil itu kan yang menggapai meraih ya, atau yang baru mulai menuntut ilmu ya. Mubtadi'ut tahsil yang baru memulai menuntut ilmu fi qawaidi madhhabina di dalam kaidah-kaidah mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i. Nah, mubtadi'u di sini ini adalah sifat daripada eh, sebelumnya. Ya, sebelumnya itu berkaitan dengan apa sih? Nah, wa ba'du faqad sa'alani labibu nazman bihi yantafi'u labibu. Ya, Allah telah meminta kepadaku ya labib yaitu Syekh Labib Najib ya nazman untuk membuat nazam bihi dengan nazam tersebut yantafi'u labibu ya dapat mengambil manfaat siapa? Al-labibu itu orang yang cerdas. Nah, mubtadi'u mubtadi'u di sini di bait yang kelima itu adalah sifat daripada al-labib ya. Sifat daripada al-labib di sini. Ya. Nah, jadi yang tadi mubtadi'u itu sifat daripada al-labib itu orang yang cerdas yang baru memulai yang baru memulai menuntut ilmu dalam kaidah-kaidah fikih ya mazhab mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang mana mazhab Syafi'i tersebut ya disifati dzil fadli yang utama ya wal fawaid yang memiliki keutamaan dan juga man manfaat. Fawaid jamak min faidah, jamak daripada faidah ya, atau manfaat. Taib itu matanya ya. Yaqsidu nafa'allahu bihi ya, eh, beliau bermaksud ya semoga Allah memberikan manfaat kepadanya anna hadzal nazma bahwa nazam ini yantafi'u bihil mubtadi'u bahwa nazam ini dapat dimanfaatkan oleh orang pemula ya fi talabi hadzal fan dalam mencari ilmu ini. Orang yang baru memulai mencari atau mempelajari disiplin ilmu ini yaitu qawaid fiqhiyah. Id uh, karena id ya, id ta'liliyah id ya, bisa bermakna kapan bisa bermakna karena. Nah, id di sini bermakna karena. Id karena id hadzal gharad ya namanya id ta'liliyah. Id hadzal gharad ya bahwa karena tujuan ini min nazmi hadhil manzumah tujuan daripada menazamkannya nazam ini wa kitabatu hadha syarhi 'alaiha dan menulis penjelasan daripada nazam tersebut ya, ya karena eh, nazam ini kenapa ditulis karena untuk dimanfaatkan oleh siapa al-mubtadi. Al-mubtadi orang yang baru memulai mencari atau menuntut ilmu disiplin ilmu
Oh ini itu kait fikih ya. Itu tujuan daripada ditulisnya nazam dan juga syarah atas nazam tersebut. Faqauluhu mubtadi. Nah, oleh sebab itu maka eh, perkataan yang mubtadi ini ya itu merupakan sifatun lil labib. Sifat daripada al-labib yang disebutkan di bait sebelumnya. Wa qawluhu madhabina dan berkataannya madhabina ay madhabi imamina Syafi'i rahimahullah taala. Yaitu maksudnya nak di sini adalah yaitu madhab imam kita yaitu Imam Syafi'i. Ya. Madhab imamina Syafi'i rahimahullah taala alladhi nusyarrafu yang kita mendapatkan kemuliaan bilintisabi ilaihi dengan berintisab bernisbah bergabung ya berintisab ya apa namanya ya, bergabung atau menisbatkan diri kita kepada mazhab yang kita itu Imam Syafi'i berintisab ya wa madhabuhu dan madhab Imam Syafi'i jama'a fihi ya menggabungkan di dalamnya baina madrasatain antara dua madrasah atau dua eh, aliran gitu ya aliran dalam fikih yaitu ahli ra'yi orang yang cenderung menggunakan rasionalnya wal hadis dan juga apa namanya hadis daripada rasional. Nah, Imam Madzhab Syafi'i itu di antara keduanya. Karena kan dulu ada ahlul ra'yi yaitu di Kufah dan di apa namanya identik dengan Madzhab Abu Hanifah bukan al hadis. Ahlul hadis itu di Madinah itu identik dengan Madzhab Maliki. Nah, Madzhab Syafi'i itu di antara keduanya, di antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Wa nasya'a bi baladaini al-Iraq wa Misra. Ya, dan tumbuh di dua tempat ya, yaitu di Irak dan juga di Mesir ya. Di Irak ketika Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya yang qadim dan di Mesir ya ketika mengeluarkan pendapatnya yang jadid atau yang baru. Ya, Irak dan Mesir. Em, di dalam mazhab Syafi'i para ulama setelahnya ya, ulama setelah Imam Syafi'i merajihkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid yang baru kecuali beberapa masalah ya, yang dirajihkan itu adalah pendapat beliau yang qadim ya. Itu nanti apa saja perincianan itu dibahas ya di kitab yang lain. Yang jelas secara asal adalah mengambil pendapat beliau yang jadid. Kalau dirasa misalkan yang jadid ini secara pendalilannya itu agak lemah, maka yang diambil adalah yang qadim, yang mu'tamad gitu ya. Yang mu'tamad itu adalah yang qadim. Taib. Wasannafa fihi imamuhu dan menuliskan di dalamnya ya, imamuhu kutuba al-madhhabain al-qadimi wal jadidi. Ya, jadi dan Imam Syafi'i menulis dua madhabnya yaitu al-qadim yang lama wal jadid dan yang baru. Wahada mimman taza bihi ala hadhihi min al. Dan inilah yang menjadi keunggulan daripada imam-imam madhab yang lain. Ya, dua pandangan ini ada pandangan yang lama dan pandangan yang baru. Razaqahullahu rif'atat daraini. Amin. Semoga Allah memberikan ketinggian ya di dunia ad-daraini uh, di dua tempat itu dunia dan juga di akhirat. Amin. Baik. Kemudian qala an-nazim hafizahullah taala. Ya, kita masuk ke bait selanjutnya. Kata nazim ya pengarang nazim ini semoga Allah menjaganya.
Keenam, fakultu malisu'likum min buddin lima lakum min aishratin wa wuddin. Fakultu, oleh sebab itu maka saya berkata, ya, fakultu malisu'likum min buddin. Ya, ma di sini manafiyah, ya. Ma artinya tidak, ya. Tapi gini, ketika manafiyah ketemu bud itu seperti labudda, ya. Labudda. Apa artinya labudda itu? Harus, ya, wajib, lazim. Ya. Ketika apa namanya, huruf nafi, huruf menegasikan sesuatu ketemu dengan bud, berarti artinya labudda, ya, karena wajib itu lazim. Ya, fakultu maka malisu likum mibudin, ya. Artinya saya wajib, ya, wajib apa? Lisu'likum. Wajib untuk menjawab permintaanmu. Ya, su'ul arti atau soal. Ya, su'lun atau soal. Ya, artinya permintaan atau tolak. Ya, tolak artinya malisu'likum min buddin. Jadi permintaanmu wajib saya penuhi. Nah, gitu. Kenapa? Ya, kenapa? Permintaan apa? Ini permintaan terkait penulisan nazam yang ringkas, ya, yang berkaitan supaya bisa dipahami oleh orang yang baru pemula dalam mempelajari ilmu qawaid fikih ini. Kenapa? Fakultu ma lisu'likum min buddin. Permintaanmu wajib saya penuhi. Kenapa? Lima. Lima karena lakum min aisyratin wa wuddin. Karena antara kamu dengan saya, yaitu ada hubungan kekerabatan, usyrah. Ada hubungan kekerabatan, wa wuddin, dan juga ada hubungan kekerabatan, isyrah, dan juga ada hubungan cinta dan kasih kasih sayang. Ya, karena memang antara Syekh lagi dengan Syekh eh, Ali ini memang pertama sama-sama dari Yaman, ya. Dan apa sih namanya, sama dari Yaman, kemudian mungkin pernah bareng gitu, ya, di salah satu ininya apa, marahil tolaknya, ya, ketika misalkan entah di 102 103, ya, nah itu beliau berdua pernah bersama gitu, atau mungkin sebelum S1, nah, pernah bersama-sama gitu, ya, sama-sama pernah bertemu gitu, ya, dan apa namanya, saling dekat gitu, ya. Nah, maka karena ada hubungan kekerabatan dan juga ada hubungan, ya, tali kasih, ya, dan cinta dan kasih sayang, maka untuk apa saya menolak permintaanmu kan gitu. Maka saya wajib untuk menjawab yang permintaanmu. Baik. Lima lakum min aisyatin wa wuddin. Yang ketujuh, warud batin fil fikhi wal ulumi. Dan juga ditambah lagi, ya, kamu, ya, maksudnya Syekh Ali berkata kepada Syekh Labib, ya, atau juga punya rutbah, ya, punya kedudukan, ya, dalam fikih dan ilmu, gitu. Apalagi yang minta ini adalah ahli ilmu, gitu, ulama, gitu kan, fakih, gitu, fakih fikih, gitu. Falnabda falnabda syuru'a fil marhum. Falnabda maka kita mulailah, ya, syuru' syuru' sama aja memulai, ya, untuk falnabda syuru' maksudnya kita mulailah, memulai dalam menulis ini fil marhum, syuru' fil marhum, itu marhum itu adalah tujuan, ya. Maka kita mulailah, ya, untuk menulis dalam apa yang kita tuju ini. Ya. Bud huwal mafarru wal mahid. Bud itu artinya apa? Tempat lari atau tempat untuk mahid. Mahid itu dia melenceng. Mafar, mahid itu artinya tempat untuk lari, tempat untuk lari, tempat untuk kabur, tempat untuk melenceng. Nah, ketika ma ma itu artinya kan
apa namanya, kata negasi yang untuk menegasikan sesuatu, ya, ma atau la, ya, ma atau la. Ini fungsinya untuk nafiun, ya, nafiyah. Ini akan artinya untuk menegasikan kata setelahnya. Nah, ketika ma bud, ma buddun, atau ma min buddin, ya, ma min buddin, ya, atau la buddha, berarti tidaklah ada sesuatu yang dapat saya kabur, ya, atau tidaklah ada, ya, tempat kabur, ya, ya, artinya harus gitu, harus, ya. Sehingga dimaknai la buddha atau ma min buddin, itu artinya harus, ya. Wala yu'rafu isti'maluhu, dan tidak diketahui penggunaan kata bud, ya, illa makrunan bin nafi, kecuali dia disertakan dengan an-nafyu, ya, kata untuk menegasikan kata bud tersebut, ya. Yuqal, dikatakan la budda min kada, ya, harus melakukan ini, gitu kan. La mafarra minhu, tidak ada tempat kabur dari sesuatu tersebut, ya. Wala mahram, la mafar, itu sama aja la mahram, tidak ada tempat kabur. Baik. وأراد الناظم أن يبين أنه استجاب للطلب مراعاة مراعاة للعشرة والوداد اللذين يربطانه بسائل النظم. Dan penulis nazam menjelaskan bahwa beliau mengiyakan permintaan tersebut untuk menulis nazam tersebut, apa, muraatan, karena memperhatikan lil isyrati, hubungan kekerabatan, wal widad, ya, hubungan kasih sayang di antara keduanya. Alladzaini yarbutanihi, yang mengikat, ya, dia, si penulis nazam, bisa ilim nazam, dengan orang yang meminta untuk menulis nazam. Ya, artinya antara Syekh Ali dengan Syekh Labib, ya. Antara hubungan kekerabatan juga hubungan cinta kasih. Gitu. Ma'anahu a'la rutbatan wa arfa qadran hafizahullah ta'ala. Ma'annahu a'la rutbatan. Masya Allah. Sini bagaimana tawadhu'an. Ya, tawadhu'nya para ulama. Gitu, ya. Eh, jadi di sini kan disebutin warutbatin fil fiqhi. Ya, warutbatin fil fiqhi wal ulum. Ini kan memuji siapa? Memuji Syekh memuji Syekh Labib. Tapi tawadhu'nya Syekh Labib, beliau nggak menjelaskan bait tersebut. Justru beliau lebih membantah membantah pujian tersebut dan mengatakan ma'annahu, ya, ma'annahu, padahal annahu di sini, kata Syekh Labib ke Syekh Ali, ma'annahu, bahwa Syekh Ali itulah yang a'la rutbatan, lebih tinggi derajatnya, ya, warfa qadran, lebih tinggi, ya, posisinya, hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Artinya lebih tinggi eh, martabatnya, manzilahnya dalam fikih dan juga dalam ilmu. Nah, makanya kayak sebenarnya kan kalimat ini nggak ada nyambungnya ya dengan lil isyrati wal widad. Nggak ada, sebenarnya ini lagi apa, menjelaskan hubungan kekerabatan dengan cinta kasih, tiba-tiba ma'annahu ala rutbatan. Padahal dia itu lebih tinggi manzilahnya, lebih tinggi kedudukannya. Nah, seakan-akan nggak nyambung di sini. Tapi maksudnya di sini, ya, beliau ingin memuji siapa? Memuji Syekh Ali dan
tapi tidak menjelaskan bait di sini. Ya bait ini tidak menjelaskan bait ini. Karena bait ini ya, atau penggalan bait ini ujian buat ke Syekh Labib dari Syekh Ali. Sedangkan di sini beliau menjelaskan ujian dari Syekh Labib ke Syekh Ali. Ya, itulah tawaduknya para ulama ya. Inilah sifat yang para apa yang harus dimiliki juga antar sama ulama, yaitu eh, saling tawaduk gitu ya, saling tawaduk. Jadi sekarang kan ini Syekh Labib ini yang meminta untuk membuatkan album ini, dia karena dia punya, karena dia fakir, karena dia ulama, maka saya jawab permintaan. Nah, kata Syekh Labib, justru beliaulah yang lebih tinggi ya derajatnya, kedudukannya dalam fikih dan juga ilmu agama gitu. Jadi beliau tidak menjelaskan bait tadi, apa penggalan bait tadi, tapi lebih kepada langsung seakan-akan kayak membantah, tapi dengan narasi apa? Tawadhu di sini. Narasi tawadhu. Wastijabatuhu li talabi. Nah, dijelaskan di sini. Kenapa eh, beliau itu a'la rutbatan wa arfa'u qadran. Lebih tinggi posisinya secara fikih maupun ilmu agama yang lain. Nah, di sini disebutkan wastijabatuhu, dan beliau mengiyakan litola di permintaan saya. Tadullu, itu menunjukkan ala karimi syama'ilihi, perangainya yang baik ya, yang mulia ya, watibi, ya, watib atau watayyibi ya, bisa juga watib, bisa juga watayyibi, watayyibi ma'dani, dan juga ya apa namanya, tadi syama'il itu sifat ya, perangai. Ma'dan itu juga sebenarnya sama, mirip-mirip dengan sifat, tapi lebih ke eh kita bahasanya apa ya? Kalau ma'din itu kan, ma'din kan sesuatu yang di dalam. Ma'din itu sesuatu yang di dalam, sesuatu yang inti gitu ya. Dan baik juga, ya mungkin perangainya juga sama ya, sifat dan perangainya gitu ya. Baik dan mulia. Artinya beliau, padahal beliau lebih tinggi ilmunya daripada saya, tapi mau menerima permintaan saya. Gitu. Ya. Masya Allah, ini saling tawaduk ya. Di Nazom Syekh Ali Tawadu itu kan dengan memuji Syekh Labib, sedangkan di sini dicetak Syekh Labib Tawadu dan memuji siapa? Syekh Ali gitu. Walillahi darru imamina Asy-Syafi'i idh yaqul, ya, eh, walillahi darru itu apa ya? Itu kata pujian sih ini. Ini kata pujian. Untuk makna secara spesifiknya saya kurang paham ya, tapi ini walillahi darru, ini itu kata pujian. Dan intinya memuji siapa? Memuji Imam Syafi'i idh yaqul, beliau pernah berkata, karena beliau pernah berkata, al-hurru, bahwa orang yang merdeka adalah man ro'a widada lahzatin wantama liman afadahu lafzatan. Hmm, ya, bahwa orang yang merdeka adalah yang menjaga ya rasa kasih sayang walaupun dia sebentar. Wantama, dan juga dia berintima ya, berloyalitas ya, memiliki loyalitas kepada siapa? Liman afadahu lafzatan, bagi yang memberikan faidah walaupun itu cuma satu la lafaz. Ya, artinya dia Imam Syafi'i menjelaskan bahwa barang siapa yang menjaga hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang walaupun hanya sesaat, dan juga
dia memberikan rasa penghormatan kepada yang memberikannya faidah walaupun hanya satu lafaz, nah itulah siapa yang dikatakan sebagai orang yang merdeka. Baik. Summa asyara hafizahullah taala ila awani syuru' bil maqsud. Nah, kemudian sini nazam nazim ya, penulis nazam ya mengisyaratkan bahwa inilah sekarang sudah masuk untuk memulai menulis apa tujuan daripada nazam ini. Biqaulihi fal nabda bisyuru' fil marum ya. Maka kita mulailah ya untuk memulai apa dalam tujuan ini. Faqala hafizahullah taala, nah maka berkata eh nazim, Allah menjaganya, fabil maqad. Nah, di sini baru disebutin al-qawaid al-khamsah al-qawaid al-khamsah al-kubra. Lima kaidah yang besar ya, lima kaidah yang besar. Nah, di bait yang pertama, di bait yang ke-8, fabil maqasidi al-umuru, maka dengan tujuan segala segala perkara ya. Itu al-umuru bi maqasidiha. Nah, ini kaidah yang kaidah besar yang pertama al-umuru bi maqasidiha. Ya. Yang pertama, wad-dararu yuzalu wad-darar. Nah, fabil maqasidil umuru wad-darar. Nah, ini wad-dararu yuzal. Nah, di sini kaidah yang kedua. Wa tahkimu lil 'adah. Nah, ini yang ketiga. Ya, al-'adatu muhakkamah. Oh ya, wad-dararu yuzal artinya dan madarat itu dihilangkan. Wa tahkimu lil 'adah dan eh, kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum ya kor artinya ada korpo korpo ya ini ditetapkan ya ditetapkan kemudian yang kesembilan masyaqqatun tajlibu taysira. Nah, ini yang keempat ya, bahwa sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Masyaqqatun tajlibu taysira ya, wala yazulu bisyakki yaqinun qad ala. Nah, ini yang kelima yaitu tidaklah hilang dengan keraguan itu sesuatu yang yakin. Qad ala itu telah meninggal. Nah, inilah lima kaidah ya. Yang terakhir tadi al-yakin la yazulu bisyak. Oh, keyakinan itu tidak dapat hilang karena keraguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Nah, ini lima kaidah, lima kaidah besar ya. Nanti ada lima kaidah, ada kaidah-kaidah yang atau kaidah cabang dari kelima kaidah ini. Nah, biasanya para ulama dalam penulisan kaidah fikih ya itu memulai memulai dengan menjelaskan lima kaidah besar tersebut. Ya. Bukan memulai, maksudnya bukan lima kaidah itu dijelasin awal, habis itu baru kaidah kecil enggak. Tapi dari lima kaidah, ya, kaidah pertama misalkan al-umur bima qasidiha, kemudian ada kaidah apa yang turunan dari al-umur bima qasidiha. Kemudian ad-darar yuzal, yaitu kaidah besar yang kedua. Kemudian ada kaidah apa saja yang turunan daripada kaidah tersebut dan seterusnya sampai lima kaidah tersebut ya. Ada al-qaid al-kubra, ada al-qawaid as-sughra. Ya. Baik, sayubayyinu qaidatan qaidah dan saya akan menjelaskannya kaidah per kaidah. Ya, kalau Nabi Muhammad taala al-qawaid al-khams al-kubra. Saya akan bawa an-nazim itu menyebutkan lima kaidah besar di dua bait ini. Wahum nakal dan itu seperti ini. Pertama, al-umur bima qasidiha, dharu yuzal al-adu muhakkamah, al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-yaqin la yazulu bisyak. Wasayubayyinuha qa'idatan wa isya dan saya akan menjelaskan kaidah per kaidah. Baik. Ma'na al-qaidah.
Ma'na al-qaidah. Anna ahkama wa nataija ma yasduru 'anil insan, bahwa hukum-hukum dan juga hasil-hasil ma yasduru 'anil insan, apa-apa yang bersumber dari ya manusia, min aqwal, dari perkataan, wa af'al, dan juga perbuatan, takhtalifu ya bikhtilafi maqasidihi, ya itu akan berbeda ya hukumnya. Jadi hukum apa perbuatan, dari perbuatan maupun perkataan itu akan berbeda ya hukumnya, ya bikhtilafi maqasidihi, tergantung daripada tujuannya. Ketika tujuannya berbeda, maka implikasi hukumnya pun juga berbeda. Ya, mintil kata surufat al-qawli wal fi'li, dari eh, perlakuan, dari perbuatan, ucapan maupun ya tasarrufat, ya perbuatan, ya baik ucapan maupun perbuatan, ya. Contoh, ya contoh. Faman ightasala qasidan at-tanaffufa, ya. Faman ightasala maka bagi yang mandi, ya, dia tujuannya qasidan at-tanaffufa, tujuannya adalah untuk hanya membersihkan badan saja, awit tabarruda, atau ingin mendinginkan suhu badan saja, ya, atau misalkan karena gerah gitu, jadi dia mandi karena badan yang kotor, dia pengen mandi. Nah, dia tujuannya cuma itu, ya, qasidan, ya, tujuannya at-tanadzuf awit tabar, ya, membersihkan badan, ya bukan untuk bersuci tapi membersihkan saja, awit tabar, atau untuk mendinginkan badan. Laisa lahu hukmu man iktasala rafi'an al-jinabata, ya. Maka hukumnya itu berbeda dengan orang yang mandi dengan niatan apa? Rafi'an al-jinabata, yang untuk mandi dengan tujuan apa? Menghilangkan atau mengangkat jinabah yang ada di tubuhnya, ya. Jadi berbeda itu konsekuensi hukumnya. Makanya eh, jika satu perbuatan dia ini mirip, ya dia ini mirip dengan perbuatan yang itu dinilai ibadah, maka pembedanya apa? Pembedanya adalah niat. Misalkan mandi. Nah, mandi dia ada kemiripan dengan kebiasaan, ya. Maka yang membedakan antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan itu apa? Itu adalah niat. Makanya ketika orang yang mandi tapi tidak ada niatan untuk raf'ul jinabah, ya, menghilangkan jinabah atau mengangkat jinabah, maka dia tidak dikatakan mandi dia adalah mandi ibadah. Maka dia masih dalam kondisi jinabah. Baik. Jadi salah satu faidah niat itu adalah at-tafriq, ya, membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Nah, salah satunya ini ya, salah satunya. Wa man qala li zaujatihi, dan barang siapa yang berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, ya, kembalilah ke keluargamu, kembalilah ke keluargamu, ilhaqi bi ahliki. Nah, ilhaqi bi ahliki ini merupakan ya kata yang apa namanya? Kinayah, lafzu kinayah ditolak, ya. Kinayah atau kiasan, ya. Kalau mungkin di bahasa kita itu kiasan. Tidak lugas dalam menyatakan talak. Ya, tidak lugas dalam menyatakan talak, bahasa kiasan. Dan orang yang mendengarnya tidak langsung memahami bahwa itu maksudnya adalah talak. Nah, sehingga eh,
ini memahaminya ini bisa talak, bisa enggak, bukan talak. Ya, misalkan baliklah ke keluargamu. Ya, bisa jadi emang suruh balik doang gitu kan, bukan dimaksud talak gitu kan. Maka perlu niat di sini. Nah, makanya setiap lafaz kinayah ya, lafaz kinayah dia itu tergantung niat siapa? Tergantung niat si eh, si penutur kata. Ada satu kaidah itu hmm, sebutkan ya di Syibah Munawar itu tuh alamiyatul lafz. Um, Maqasidul lafzi ala niyatin lafz. Ya, maqasidul lafzi ala niyatin lafz. Bahwa tujuan daripada lafaz itu tergantung dari niat si penutur lafaz tersebut. Ya, maqasidul lafzi, ya, maqas, maqasidul lafzi ala niyatin lafz. Ya, bahwa tujuan daripada suatu lafaz itu tergantung niatnya siapa? Penutur lafaz tersebut. Nah, ilhaqi bi ahli. Khususnya khususnya di lafaz kinayah ya. Khususnya lafaz apa? Kinayah. Kalau yang sharih, nah itu tidak perlu niat. Kalau yang sharih tidak perlu niat. Khususnya yang berkaitan dengan hak orang lain kan gitu. Misalkan saya jual barang ini, tiba-tiba oh, saya nggak berniat jual. Ya nggak bisa. Ini kan kaitannya dengan hak orang lain. Makanya kalau sharih ya, kalau lafaznya sharih itu nggak bisa main-main. Ya, kalau kinayah, nah ini tergantung daripada niat si penutur katanya. Ya. Baik. Qasidan al-idna laha bidzahabi ila ahliha laisa lahu hukmu man qala nafsal kalimah qasidan iqa'at talaq. Nah, bagi orang yang berkata ilhaqi bi ahlihi kepada istrinya, kalau dia maksudnya adalah mengizinkan istrinya untuk pergi ke keluarganya, itu berbeda hukumnya dengan orang yang memaksudkan kata dari kata tersebut untuk apa? Untuk talak. Ya. Ya. Ma'anna surataini tatasyabahan. Padahal lafaznya sama-sama. Sama-sama itu ilhaqi bi ahliki. Kembali kepada keluarga. Illa annal maqasida ikhtalafat. Akan tetapi yang membedakan adalah tujuannya. Wal ahkamu tubna 'alal maqasid. Dan hukum itu dibangun dari tujuannya. Baik. Kemudian dalilul qaidah, dalil daripada kaidah ini. Aslu hadhil qaidah hadits Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya bahwa aslu itu artinya dalil. Ya, aslu dalil. Ya, dalil daripada kaidah ini adalah hadis Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, Allah meridainya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya berkata, bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amalan itu tergantung daripada niat. Ya. Hadis ini itu hadis eh, kalau secara lafaznya ya, dia ini termasuk hadis yang gorib ya. Secara lafaznya ini hadis yang gorib yang diriwayatkan oleh satu jalur saja, yaitu jalurnya Umar. Secara lafaz ya. Jadi kan ada secara lafaz ya, ada secara makna. Nah, kalau secara lafaz, lafaznya yang ini nih, ya, yang diriwayatkan seperti ini nih, Gorib hanya satu jalur periwayatan itu dari Umar, walaupun nanti setelah di apa di beberapa generasi setelah Umar itu hadisnya jadi masyhur ya dan cenderung mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Tapi dari Rasulullah ke Umar dengan lafaz ini
Nah, ini hadisnya gorib ya, satu jalur riwayat saja. Nah, itu secara lafaz. Tapi kalau secara makna ya, kalau secara makna, nah ini termasuk mutawatir makna ya. Makna yang mutawatir karena ada beberapa hadis yang lain yang senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ini ya. Wa inna malikul limri imana dan apa namanya sesungguhnya setiap perkara itu dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya dari dari Mekah ke Madinah ya untuk tujuannya adalah Allah dan Rasulullah fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu, adapun jika hijrahnya untuk mendapatkan dunia ya awi muradin yanakihuha ataupun untuk menikahi wanita ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya yang nilai hijrahnya ya untuk tujuannya. Kalau tujuannya dunia maka dunia ya. Kalau tujuan akhirat ya maka dia mendapatkan akhirat. Ini sekarang perkara itu tergantung pada niatnya. Dan kaidah ini ya, dan dalil ini nih ya, kaidah niat ya, kaidah atau dalil ini nama amal ini para ulama menyatakan bahwa ini hadis yang azim, ya, azimul faidah. Bahkan termasuk daripada sepertiga agama. Gitu ya. Sepertiga agama ya itu ya duru ala hadal hadis. Ya. Qala al-allamatu Ibnu Hajar al-Haytami berkata al-alama Imam Ibnu Hajar al-Haytami hadal hadis qad tawatar naqlu 'anil a'immati bitta'dhimi mawqi'ihi, bahwa hadis ini ya telah dinukil secara mutawatir oleh para imam. Ah, berkaitan dengan apa tawaturnya ini, mutawatirnya ini berkaitan dengan memuliakan ya, memuliakan bita'zimi mauqi'i. Ya, terkait dengan memuliakan perkara-perkara hadis ini ya, bita'zimi mauqi'i. Berkaitan dengan memuliakan isi kandungan daripada hadis ini. Wa kathrati fawaidihi, dan juga banyak faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Wa annahu aslun azimun min usuliddin, dan ini termasuk daripada pokok yang paling agung daripada pokok-pokok agama. Wa min thamma, oleh karena itu khotbah bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang maksudnya tawaturun naklu di sini itu yang mutawatir adalah yang ini ya, ta'zim mauqi'ihi, memuliakan isi kandungan daripada hadis ini. Maksudnya banyak banyak faedah yang diambil dari hadis ini. Se- karena secara riwayat tadi apa? Dia itu gorib ya. Gorib itu dari Umar kepada Rasulullah, ya dari Rasulullah kepada Umar. Itu gorib secara lafaznya. Nah, adapun di beberapa generasi setelah Umar ya, yang meriwayatkan hadis ini, nah itu terjadi periwayatan secara mutawatir setelah itu. Ya, secara apa masif ya, secara masif. Nah, adapun yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di sini adalah mutawatir ya, bahwa para imam itu meriwayatkan secara mutawatir. Apa yang diriwayatkan secara mutawatir di situ ya, meriwayatkan untuk memuliakan isi kandungan ini, dan juga banyaknya faedah yang diambil daripada hadis ini. Wa annahu aslun azim, dan itu adalah merupakan pokok ajaran yang agama yang agung gitu. Yang sama oleh karena itu khataba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayat al-Bukhari. Dan sebab itu maka Rasulullah itu berkhutbah, pernah dalam satu momen itu Rasulullah berkhutbah kama fi riwayat al-Bukhari, sebagaimana di salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi beberapa riwayat ya terkait dengan inamal amalu binniyat ya. Ada riwayat yang seperti yang diriwayatkan oleh Umar dengan lafaz yang tadi ya. Ada yang diriwayatkan oleh di riwayat yang lain itu
momentumnya adalah momentum khutbah, ya, momentum khutbah. Faqala ya ayuhan nas innamal a'malu binniyat. Wahai sekalian manusia, bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa khataba bihi Umar radhiyallahu anhu, dan Umar berkhutbah eh, dengan hadis ini juga ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama akhrajahu aidan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Walihada qala Abu Baid, dan oleh sebab itu maka berkata Abu Baid, laisa fil ahadithi ajma'u wa aghna wa aktsaru faidatan minhu. Oleh sebab itu Imam Abu Ubaid berkata bahwa tidak ada di dalam hadis-hadis, ya, yang lebih eh, memiliki banyak kandungan, ya, memiliki banyak faidah, yang lebih mengumpulkan makna daripada hadis hadis innamal a'malu ini. Pemirsa maqala Abu Dawud, dan sebab itu berkata Abu Dawud, innahu nisful ilmi, bahwa itu merupakan setengah ilmu. Ada yang bilang sulusuddin, sepertiga agama. Ya, banyak ya. Intinya walaupun redaksinya berbeda-beda dari para ulama, tapi para ulama sepakat bahwa hadis ini azimul faidah, ya, azimul faidah, memiliki faidah yang sangat banyak, ya, memiliki faidah yang sangat agung. Baik, saya kira sampai sini dulu ya. Kalau nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk qatil kaidah, aplikasi daripada kaidah ini, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Barakallahu fikum, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan kalau ada salah mohon dibantu, maaf. Ya hadan Allah wa yakum ajma'in. Kita tutup membaca alhamdulillah dan bagus ini subhanallah dan syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.